Nah, terus juga jangan bobo zodiak ya. Kadang suka PMS atau misalnya tiba-tiba ya marah dadakan gitu kan. Woi, pada. Nah, jadi hari ini nih kita mau ngebahas tentang pacaran selama PPKM. Jadi gue nih denger lah di sekitaran gue nih banyak yang berantem gara-gara LDR sementara ini nih. Kalau kamu sendiri gimana, Nov? Teman-teman kamu ada nggak yang berantem gara-gara PPKM ini? Banyak banget. Jadi tuh kadang kan suka banyak tuh miskomunikasi atau problem-problem. Nah makanya kita mau bahas dan mau ngasih kalian tips-tips gimana caranya pacaran selama pandemi ini. Oke, nah tips yang pertama ini penting banget. Emang kedengarannya standar, tapi ini paling valid. Tips yang pertama itu ada di komunikasi. Kenapa sih, Nov? Komunikasi itu penting banget. Komunikasi itu penting banget buat biar kalian tuh bisa menjalin suatu hubungan yang baik selama pandemi. Jadi kalian tuh harus sering-sering ngobrol sama pasangan atau update sama pasangan gitu. Gitu loh. Nah, kalau misalkan ngobrol tuh ngobrol apa aja sih? Nah, ngobrolnya tuh kayak lebih ke update-update masalah kehidupan. Kayak misalkan kerjaan, terus apa namanya? Update Atau kayak keseharian misalkan gitu. challenge keseharian. Nah, jadi gue ini sama Novi kan satu kantor ya, Nov ya. Ya, Nah, karena satu kantor ini kita nih kan sering dapat revisi dan segala macem. Udah gitu gue sosmed, dia desainer. Jadi segala macam revisi kadang gue yang ngelempar ke Novi gitu. Nah, karena Novi adalah pasangan gue sendiri, nggak mungkin dong kadang gue nge-push Novi sampai kayak Nov revisi, Nov kirim gue file HRS. Nah, kadang tuh kalau lagi dalam keadaan tegang dan sempit gitu waktunya, pressure yang gue berikan ke Novi bisa menimbulkan konflik gitu. Nah, jadi biasanya kita nyari solusi nih terhadap permasalahan ini. Tapi sebelum nyari solusi, kita move on ke tips yang kedua, yaitu apa, Nov? kontrol emosi. Jadi penting banget nih buat kedua belah pihak bisa mengontrol emosi masing-masing gitu loh. Karena kan kalau misalnya tadi kan komunikasi nih, kita punya satu permasalahan kan, kita miskomunikasi. Nah, kontrol emosi itu penting banget gitu antara kedua belah pihak. Mungkin salah satunya ada yang nggak bisa mengontrol emosinya gitu. Biasanya sih cewek ya, karena kan cewek kan kadang suka PMS atau misalnya tiba-tiba ya marah dadakan gitu kan. Dan itu hormonal, nggak bisa dikontrol nih kadang-kadang gitu. Nah, sebagai pasangannya harusnya bisa menyeimbangkan gitu loh. Jadi nggak yang satu marah, satu sama-sama marah gitu. Atau misalnya kayak tadi nih problem kantor gitu kan, gimana caranya yang satu bisa menyingkapinya kalau misalnya satunya marah gitu, ya kan? Nah, terus juga misal, dan selain kontrol emosi ya, buat para cowok juga jangan, misalkan gini, kalian bolehlah kesel gitu, misalkan kalian disemprot cewek kalian, kalian kesel gitu. Nah, jangan ketika kalian disemprot cewek, kalian nyari solusinya dengan curhat ke orang lain. Nah, itu udah nggak beres tuh. Kalian ya terima aja gitu, yang namanya pasangan pasti ada aja emosi gitu. Nah, jangan karena kalian emosi juga abis disemprot si cewek, terus kalian ngejelek-jelekin cewek kalian sendiri nih ke cowok lain. Jatuhnya nah, nyebarin aib gue gitu kayak. Iya. Ya, itu jatuhnya selain nyebarin aib, dan kan lu jadian sama cewek lu nih, pilihan lu gitu. Maksud gue harusnya ketika jadian tuh lah. Jangan semata-mata kalian jadian sama cewek kalian terus tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi, terus kalian ngomel-ngomel ke orang lain gitu. Jadi kayak kalian harus bisa belajar menerima kekurangan pasangan kalian gitu. Kalau misalkan kalau emang pasangan kalian emosian, ya udah, kamunya jangan emosian gitu. Gimana cara supaya menyeimbangkan dinamika kalian gitu. Nah, makanya ini hubungannya sama tips yang ketiga. Satu, kalian udah diskusi. Dua, kalian kontrol emosi. Yang satu komunikasi dong. Satu, komunikasi. Dua, kontrol emosi. Tiga, diskusi. Ya. Nah, diskusi yang kayak apa sih? Diskusi yang baik itu menurut kita
aku dan Novi gitu ya, diskusi yang sambil introspeksi. Kayak gimana tuh Nov kira-kira? Jadi diskusi yang baik tuh saling introspeksi satu sama lain, terus dibicarain. Benar nih kayak kata Buba, di kontrol emosi, tadi di part kontrol emosi, kita lebih baik jangan bawa orang lain gitu, jangan bawa orang ketiga kalau misalnya kita punya satu masalah gitu. Kan yang punya masalah kita berdua, jadi kita yang harus bisa menyelesaikannya dengan cara diskusi baik-baik gitu. Jadi kedua belah pihak diomongin nih masalahnya apa aja, terus habis itu kita introspeksi dan cari solusinya, cari jalan keluarnya. Jangan diem-diem aja gitu loh, jangan ngilang tiba-tiba. Itu kalian tuh bukan anak kecil gitu ya. Mungkin ya setiap relationship kan beda-beda ya, cuman kalau kita lebih memilih seperti itu gitu loh, diomongin gitu, bukan ngilang-ilangan gitu, ya kan? Dan misalkan nih kalian dapat tuduhan dari pacar kalian, lu tuh emosian atau misalkan lu tuh baperan. Nah, pasangan kalian ngomong kayak gitu, nggak mungkin nggak ada alasan. Pasti mungkin ada sebuah kejadian yang membuat pasangan kalian bisa ngomongin itu. Jadi kalian nggak usah baper, kalian coba pikir-pikir masa lalu. Ya ternyata gue pernah kayak gitu. Nah, kalau misalkan keduanya saling bisa introspeksi, itu menurut gue bakal langgeng sih gitu. Jadi tapi nggak perlu pasif agresif juga, kan ada tuh pasangan yang kayak lo tuh ngeselin tapi nggak apa-apa deh, gitu. Jangan kayak gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, jor-joran aja gitu. Iya. Kayak yang penting kalau semuanya udah keluar, terus kalian berdua juga nggak baperan, insya Allah sih aman-aman aja relationship kalian. Benar. Jadi kuncinya ada, jangan dikata jangan defensif amat lah gitu. Kayak buat apa juga sih, kan pasangan sendiri. Kalau misal kalian defensif terhadap kolega kantor kalian gitu ya nggak apa-apa, tapi ini pasangan itu kan berhak untuk memberikan masukan supaya kalian bisa berkembang menjadi lebih baik. Iya betul. Nah terus tadi kan tapi awalnya komunikasi apa tuh? Tapi menurut kamu penting nggak sih kalau misalnya ngasih space di tengah-tengah kalau misalnya kita lagi berantem gitu, sebelum masuk ke tahap diskusi gitu loh? Ya, Kasih space jadi buat tadi di tahap berpikir. kontrol emosi orang beda-beda ya. Kalau kayak gue tipikal orang yang cepet dingin, jadi gue nggak akan lama-lama. Tapi kadang ada cewek yang emang butuh space. Kayak misalkan bisa nggak ngobrol dulu 5 jam, gue butuh mikir. Ya udah kalian kasih space gitu. Mungkin kadang cowok kesel gitu ya, kenapa sih cewek butuh waktu lama banget buat mikir doang gitu. Tapi ya mungkin si cewek ini saking cintanya sama kalian, dia nggak ingin nyakitin hati kalian gitu. Takutnya ketika emosi dia malah Meledak-ledak. yang kasar kan, Ya. ngeledak-ledak. Jadi dia Kasih space dulu, tapi nanti ujung-ujungnya tetap diskusi itu penting gitu, karena untuk menyelesaikan masalah saat itu gitu loh. Karena kalau misalnya itu masalah nggak selesai, tiba-tiba kasih space terus tiba-tiba besoknya biasa aja, nanti malah di next day-nya atau misalnya di hari-hari kemudian nanti itu kalian malah mungkin kemarin tuh masalahnya gini mana nggak kelar lagi gitu masalahnya gitu, dan itu tuh malah nggak sehat gitu. Jadi lebih baik semuanya tuh diselesaikan dengan cara yang baik-baik. setuju nih. Terus apa ya misalkan, nah terus juga jangan bobo zodiak ya. Gua iya oke fine, gue Capricorn, gue keras kepala gitu, tapi ya jangan jadikan itu sebagai patokan lah. Maksudnya kayak seru-seruan boleh, tapi kalau misalkan kalian lagi berantem terus tau kalian bobo zodiak kayak aneh gue sih. Jadi Dikait-kaitin terus, gitu ya. Tadi kan di awal ada komunikasi, ada juga kontrol emosi, terus yang ketiga ada diskusi. Nah, ketika kalian udah nyelesain ini kan berarti kalian udah rujuk nih, udah bayan. Ya tinggal kalian move on ke cari kegiatan bersama. Jadi PPKM tuh bukan berarti kalian gak bisa ngerjain kegiatan bareng. Kan ada teknologi macam-macam ya nggak, Nov? Kalau Novi tuh ngidein kemarin apa, Nov? Nonton apa? Nonton Netflix bareng misalnya kayak gitu kan. Nah tuh bisa tuh pakai salah satu aplikasi gitu kan, misalnya nonton Netflix bareng, atau misalnya cari kegiatan yang sama-sama kalian sukain, yang sama-sama kalian suka lakuin bareng-bareng sama pasangan. Misalnya kayak nyanyi bareng nih, kayak gue sama Buba kan seneng nyanyi bareng. Nah kita kan bisa nih nyanyi di rumah masing-masing gitu by online gitu, atau misalnya belajar musik bareng kayak gitu-gitu. Cari kegiatan bareng deh, pokoknya bisa manfaatin waktu sebisa mungkin, quality time gitu, sempetin gitu loh.
Terus kalau dari kamu Nah, gimana kalau misalnya? misalkan, ya kalau dari aku nggak, misalkan nih kalian kangen makan bareng, ya udah kalian sama-sama GoFood, terus via virtualan aja dulu lah gitu. Atau Ya, online dinner gitu ya. Online ya dating. online dinner, bener online dinner. Misalnya lagi Kalian juga bisa enif. gojekin pasangan kalian. Ya lagi Ya. enif, bener kalau lagi enif kalian gosenin apa kayak yang hits apa sih, beer butter ya, kroffel. Oh gitu. Terus iya, terus apa lagi ya gitu gitulah. Terus kalau misalkan pemerintah kan nggak ngelarang olahraga ya, jadi kalian juga bisa sih sebenarnya olahraga bareng. Oke, jadi kayak kalian rubah style dating kalian ya, kayak gue waktu itu awal-awal new normal sih sebenarnya. Kita sepatu rodaan bareng gitu. Jadi terus juga kita kulineran, tapi kulineran yang outdoor gitu, kayak misalkan di Bogor atau di mana lagi sih kita kulineran kemana, di Bojong gitu yang kayak macam-macam. daerah-daerah Yang nggak terlalu daerah apa ramai lah namanya? ya, kita bisa pilih-pilih Yang lah nggak ya. terlalu dan banyak outdoornya kan. Kalau misalnya di Jakarta kan mostly dalam ruangan, di mall gitu kan, beda kalau yang di daerah-daerah non Jakarta. Ya Jakarta banyak juga sih, gue nggak bisa bilang Jakarta nggak banyak warung tenda, tapi kan kalau kalian yang pengen spesial dikit gitu kan, kalian bisa coba-coba tempat-tempat outdoor yang di luar Jakarta gitu. Nggak perlu Iya, pindah, benar. PP aja. Tuh. Jadi cari-cari waktu lah gitu, kayak gitu. Sekarang juga kan banyak nih, kayak misalnya by Zoom, by Skype tuh kan bisa. Kalau misalnya kalian mau komunikasi, ya pokoknya cara kalian quality time sama pasangan kayak gimana sih kan pasti beda-beda. Tuh, gitu. Jadi terus juga jangan ini loh, banyak jangan nih. Jangan. Maksud gue jangan nungguan. Gue kadang ada ngeliat ya relationship, si ceweknya nunggu banget diajak jalan cowoknya pun kalau kagak diingetin ceweknya juga nggak gerak gitu. Jadi kayak sama-sama pasif gitu loh, sama-sama nungguan. Kayak menurut gue, kalau gue selalu ngajarin Novi ya, Nov kalau mau sesuatu lo ngomong sama gue pun akan melakukan yang sama gitu. Misalkan gue pengen dah kesini, ya udah ayo gitu. Gue juga pun akan ngomong ke Novi, Nov ke Ancol yuk, kan pantai outdoor, boleh kan nongkrong outdoor gitu, ayo gitu. Iya, jadi kayak Nah, itu jangan makanya pentingnya nunggu-nungguan nih, komunikasi ya. pentingnya komunikasi. Betul. Komunikasi dan Jadi diskusi. emang induknya tuh komunikasi, baru berentet tuh. Iya, pokoknya kalau Jadi komunikasinya kita- udah benar, pasti semuanya pasti bakalan berjalan baik dan lancar sih. Dan nggak perlu takutan kayak, ya kalau gue ngomongnya nih berantem lintan nih, ya udah jangan takut. Justru kalau dengan berantem kalian jadi tahu pasangan kalian kayak apa sih. Iya, betul. Kalau di anime tuh anime. Cara menyelesaikan masalahnya gimana gitu kan. Jadi Ya ketahuan. kan kalau di anime ada konflik, ada perdamaian gitu kan. Ntar ketika damai kalian jadi lebih erat gitu. Jadi kayak gimana ya? Gue justru kalau berantem tuh bukan yang nggak panik, gue juga tipikal yang panik kan sih kalau berantem. Cuman setelah berantem tuh gue senang gitu. Oh ternyata pasangan gue kayak gini. Jadi gue lebih tahu Iya, lebih dalam. jadi lebih tahu. Gue Betul, nggak betul, pernah betul. takut. Ya. Dan Kita tahu berdua cara nih menyelesaikan kebetulan- solusinya kayak gimana gitu. Kalau misalnya di next day-nya misalnya ketemu lagi masalah seperti itu gitu. Gitu, dan Kita pastinya berdua ini tipe-tipe orang yang bukan takut konflik ya. Kayak kita prefer dengan konflik kita bisa menemukan solusi bersama gitu. Nah, Gitu. itu aja sih tips dari Buba Novi. Kamu ada lagi Iya. nggak, Nov? Aku udah cukup. Pokoknya semangat buat kalian ya yang lagi ngejalanin LDR sementara ini. Tenang, insya Allah sebentar lagi kok kelar. Iya. Dan jangan lupa vaksin. Gak usah Iya. lagu-laguan, ada chip-chip. Kalau orang mau nge-track lo dari handphone juga bisa nge-track. Gak usah disuntikin ke badan. Facebook lo aja isinya personal information semua. Udah makanya vaksin buruan. Ntar kalau Iya. misalnya vaksin, herd immunity, terus kita ntar bisa insya Allah Kak, pakai masker lagi, kita bisa ketemuan lagi semuanya. Terutama dengan pasangan kalian. Iya, Oke. ini intinya menyuarakan vaksin ya. Konten ini Menyuarakan vaksin. intinya. Enggak deh. Ya udah gitu aja sih, sekian dari kita. Thanks for watching. Jangan lupa buat nonton video kita yang selanjutnya. Like, comment, and subscribe. Apa? Kalau
PPKM udah dicabut kan kita jadi bisa syuting bareng lagi ya, Aku sama Novi. Bisa Iya. bikin banyak lagi kontennya kan. Tuh. Betul. Oke. Oke. Itu dia, guys. Bye. Dadah. See you Buba. See you Novi.